miskin sama kaya, yang ujian yang mana? Dua-duanya. Nek kepinginnya diuji sing apa? Ya jelas sing kaya lah ya. Iya. Dan sebagainya. Artinya tidak bisa kemudian kita golek penak itu. Boleh seseorang menginginkan, mengikhtiarkan, tapi hanya di wilayah manusia. Wilayah manusia itu ada di sebuah garis di mana dia yang ibadah, yo berdoa, yo ikhtiar, usaha dan sebagainya. Tapi garisnya jelas begitu. Yang menentukan siapa? Allah. Orang boleh ikhtiar sehat, berdoa sehat, kemudian berusaha sehat, pola hidup sehat. Tapi suatu ketika tiba-tiba sakit, ya memang kersane Gusti Allah, gitu ya. Nah, kalau orang yang biasa kembali kepada Allah untuk urusan-urusan kecil ini, maka dia mudah melesat menuju Allah. Tapi nek sing dipikirkan adalah keinginannya sendiri tok, ya memang ya berat. Kemarin kita bahas itu ya. Kemudian yang nomor 3 apa? Apa nulah ya? Yang nomor 3 adalah dia belum bersuci dari kelalaian alias kurang dikiri ya, kurang dikiri. Saya sih ngelihat ibu-ibu di sini nek susah sidik langsung nyekel Quran. Ya alhamdulillah. Bapak-bapak yo nek nesu langsung nyekel tasbih. Balang ke. Ya atau gue dikir ya. Nah, itu nomor 3. Pokoknya banyakin dikir kalau pengen melesat menuju Allah. Kemudian yang nomor terakhir adalah terkait taubat. Persering apa? Taubat. Alias kelas para nabi saja tidak gengsi untuk bertaubat. Nabi Adam taubatnya gimana? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak sibuk menyalahkan orang lain, tapi beliau sibuk mengoreksi diri. Ora kaya cah saiki. Sing salah dhewe, sing disalahke orang lain. Oh liya. Bludus mlebu kamar wong loro lanang wedok, metu nangis-nangis, kok bisa seperti ini ya Mas? Ini kita ini digoda oleh iblis. Iki nek iblis krungu kan emosi to. Isone kowe sing enak-enakan aku sing mbok salahke. Artinya orang akan melesat menuju Allah adalah mulazamah taubah. Dia senantiasa bertaubat. Tidak gengsi. Kelas Nabi saja njaluk ngapura kan. Nabi Yunus gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kegegeran dengan umatnya Nabi Yunus tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala dibereskan. Beliau keluar dari 3 kegelapan, gelapnya dasar lautan, gelapnya di tengah ikan, dan gelapnya di kegelapan malam, diberesi seketika hanya dengan pengakuannya atas dosa atau atas taubatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kalau istighfarnya Nabi Sulaiman gimana? Kayak orang tahu krungu ya. Padahal istighfarnya para nabi itu terekam di dalam Al-Qur'an. Nek istighfarnya Nabi Sulaiman, Rabbi firli. Nah, bener itu. Apa-apa malah Rabbi firli wali-walidayya ngono. Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal. Wah, terus melesat sampai Nabi Muhammad itu banyak sekali redaksi-redaksi taubat. Yang paling utama adalah sayyidul istighfar. Nah, kalau orang mulazamah taubat, dia melesatnya kepada Allah itu cepat. Kenapa? Rumongso salah itu cukup
Lah nek wong wis angel rumangsa salah berat itu. Udah ya, itu kemarin. Sekarang kita mau tambah untuk hari ini. Jadi ceritanya enak ngaji kitab ya begini, diulas yang kemarin dikit, habis itu ditambah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Segala sesuatu itu mencangkup ciptaan maupun kejadian. Ciptaan maupun kejadian. Kulluhu semuanya zulmatun, gelap. Gelap. Menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kejadian itu bisa gelap. Wa innama anaruhu dhuhurul haq fihi. Yang membuat cahaya adalah dhuhurul haq, adanya Allah di dalam kejadian tersebut. Contoh, saya kemarin nyontohkan, orang sama-sama kecelakaan dar, rumah sakitnya sama, dokternya mungkin yo sama, obatnya yo sama, biliknya jejeran. Sing siji begitu kecelakaan langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia muhasabah. Atau dia lihat kaki, tangan, lu kok utuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kejadian itu dia langsung terang. Kenapa? Dibersamai Allah. Gitu nih. Nah, di waktu yang sama sing satunya kecelakaan, padahal kecelakaannya bareng. Wah lah yo, lolo tenang. Mati we. Ketemu keluarga sing nabrak, gara-gara kowe orang murid keriting. Kejadian sudah seminggu jek kelingan riting. Gelap. Segala sesuatu itu gelap. Wa innama anaruhu dhuhurul haq fihi. Yang mencahayai adalah kehadiran Allah fihi dalam al-kaun tadi, dalam kejadian tadi. Ini kalau kejadian. Kalau ciptaan sama. Mbak, kalau memang jenengan itu senantiasa ada kebersamaan dengan Allah, kepenak wae. Kok saiki tambah ngono awake lho, ini full gizi. Alhamdulillah. Ketemu. Lho kok ora ono lho ngene iki sing sipas ideal. Alhamdulillah. Pokoknya dia sadar bahwa itulah anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak dicahayai, ada satu negara sing jari nek kurang mancung apa kurang mripate kurang subsidi, itu mereka langsung akan sing operasi plastik, nek ora pas bahkan bisa bunuh diri. Enggak tahu di negara mana. Tahu krungu ya jenengan ya. Kenapa? Tidak hadirnya atau tidak dihadirkannya Allah di dalam ciptaan yang ia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang terima akan ciptaan Allah, Masya Allah, insya Allah terang. Dan saya ngelihat di sini tuh orang yang padang semuanya. Alhamdulillah, padang kabeh padang. Duwe duit padang, orang duwe duit padang. Alhamdulillah, ketok langsung ini lah. Kenapa? Sadar benar. Innama ana dhuhurul haq. Lah terus kalau mau kita perdetail, saya lanjutkan. Faman ra'al kaun wa lam yashhad fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Khujibat anhu syumusul ma'arif bihasabil athar. Orang itu ada yang terangnya itu di awal, ada yang terangnya bercahayanya itu di tengah, ada yang bercahayanya di akhir. Tak kasih contoh satu-satu. Yang bercahayanya di awal. Ya contoh aja ini contoh. Cah nom. Begitu mantep nguruh cewek sing sip, ya Allah. Ini sesuai doaku ya Allah. Kan ngono toh?
pas ya. Takon datang kepada calon mertua, zaman Jawanya mana mas? Saya jawaban doa bapak. Orang nyambung tuh. Wah, alhamdulillah. Dia awali ketika melihat calon yang pas itu dengan berdoa, dengan beristikharah dan sebagainya sak kumplite. Alhamdulillah ya Pak. Masya Allah. Ini anak muda ini barangkali malam sudah sholat. Kemarin dia memantapkan diri untuk datang kepada calon mertua dengan istikharah. Nang dalan hawane pengin sedekah. Ana wong njaluk-njaluk. Niki Pak, muga-muga ya Mas. Jenengan sehat waras lan kalih jodoh Pak, jodoh Pak. Oh. Jodoh kok 10.000 to Mas. Tambah itu les. Oh ngeten 100.000 lah niku muga-muga jodohne ayu sholihah. Ini orang percaya dari awal bersama Allah. Begitu calon mertua Mas, Masya Allah, saya itu seneng banget kehadiran sampean. Anak saya apalagi. Kita sekeluruh keluarga itu memang targetnya ya kaya jenengan kuwi. Tapi piye yo Mas? Nggak entes 3 dina wingi lho. 3 hari yang lalu kami baru saja menerima lamaran seseorang. Ini kira-kira calanang ki Bali-Bali kini Padang napa Peteng? Kaya ora pengen bali ning donya. Ndang pindah alam ya ora. Maka orang ini hanya percaya di awal. Hanya percaya di wah mburi-mburine ora maneh aku kapok tahajud to. Ngono iso ngono. Aduh repot. Ini orang hanya percaya di awal. Ada lagi orang yang bercahayanya justru di tengah. Nanti saya akan ceritakan yang ideal itu di awal, di tengah, bahkan sampai di akhir. Terus bagaimana agar kita bercahaya dalam setiap prosesnya itu nanti di akhir. Apa yang membuat kita tidak bercahaya juga nanti akan dibahas. Ada lagi yang bercahayanya itu di tengah. Wis pokok nyambut gawe, ya kerja wis pokok. Begitu di tengah itu barangkali doa ibunya bisa, mungkin sedekahnya bisa, mungkin apapun itu yang membuat Allah memberikan petunjuk. Dia mikir iya ya aku ya ini nyambut gawe kok sing tak pikirku dunya tok ya. Bismillah lah iki muga-muga gaweanku tambah berkah. Dia mulai ada cahaya di pertengahan jalan. Begitu dungane dikabulke, pancen nek gelem nglakoni amal soleh dadi ya aku krentek mambeng ni lho isu-isu wis dikabulke. Rezeki anak soleh jeneng. Dia pas awal itu belum begitu, tapi begitu mungkin ketemu sama teman-teman circle yang pas, Masya Allah. Ini orang bercahaya. Tapi Masya Allah, yang membuat tidak bercahaya itu nanti saya akan bicarakan tentang secara hakikat atau secara substantif lah, bukan hakikat, secara substantif. Tapi secara umum orang yang membuat tidak bercahaya itu bisa karena sesuai ekspektasi, bisa karena tidak sesuai ekspektasi. Ketika sesuai ekspektasi, dia bilang begini bisa, memang nek gelem tenanan dadi yo. Ini sebenarnya redup cahayanya. Bahasanya bahasa yang tepat yang bercahaya itu begini bilangnya. Ya Allah, kabeh peparingane Gusti Allah. Nah, ini bercahaya. Nanti dia tidak akan kecewa nanti berakhir. Tapi kalau orang sudah mulai nek gelem tenanan, nek gelem banting tulang, peras apa? Keringat, ini sebenarnya tidak bercahaya. Karena banyak jebakan-jebakan. Masih ingat ya, saya pernah menceritakan tentang Nabi Sulaiman dengan siapa? Qarun. Sama-sama sukses tapi beda. Nek Nabi Sulaiman itu berkata
Hadza min fadli Rabbi. Ini semua anugerah titipan siapa? Allah. Nek Qarun, ini diabadikan di Al-Qur'an, dia mengatakan begini. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan yang semua ini memang saya itu pantas. Min ilmin indi, timku, usahaku, jerih payahku, keringatku, sistemku. Ini bahaya. Ini orang tersebut belum kerasa sebenarnya dirinya lagi meleret. Nah, yang paling kroso percaya adalah ketika dia bilang ini semua titipan siapa? Allah. Ini biasanya di tengah itu orang sering kejebak. Misalkan orang tadi berkata ini timku, suatu ketika nanti dia pasti akan diuji dengan timnya yang mengecewakan. Ketika dia bilang wah ini memang ilmuku, suatu ketika nanti ilmunya yang akan Allah ujikan untuk orang tersebut. Insya Allah. Maka perbedaan antara Nabi Sulaiman sama Qarun itu ternyata diawali dari instalan yang ada di dalam hati. Instalan yang ada pada Nabi Sulaiman gimana tadi? Hadza min fadli Rabbi. Ini bukan prestasiku tapi ini titipan dari Allah. Sehingga nanti kalau diambil sama Allah ya sudah diambil sama Allah. Kok masih ada ya berarti Allah masih nitipi. Kan begitu. Tidak akan gelap. Nah, bagi orang yang dia sudah biasa mengandalkan yang selain Allah, sebenarnya redup-redup itu sudah mulai datang. Sehingga nanti ketika dia sesuai ekspektasi akan semakin sombong. Ketika dia bisa mulai beli ini itu dan sebagainya, karena kepakarannya, karena ilmunya, dia mengambisikan sesuatu itu, nanti niat-niat buruknya mulai akan muncul. Ngene wis tak tenanani maneh nek nyambut gawe ini model kok ngene iki dadi. Mobilku tak ganti sing mengkilap, tak lewat ke ngarep mantan, tak klakson tin, nyesel ora sedo karo aku. Jadi ini semakin bahaya. Ini hanya belum nemu momen untuk jatuhnya aja. Nah, yang paling ideal di tengah itu sederhananya adalah karena di tengah itu biasanya orang mulai sukses lah. Di antara sekitar umur antara ya bangsa 40-an dan sebagainya. Yang paling gampang adalah membiasakan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi siapa? Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Gitu. Dan kemudian memang benar dipraktekkan. Lanjutannya gimana? Hadza min fadli Rabbi terus liyabluwani ashkuru am akfur, agar aku semakin bersyukur. Sehingga keberadaan kekayaan yang ada pada diri Nabi Sulaiman itu memang benar-benar terfungsikan untuk menuju Allah. Sekalinya ada sesuatu dari harta Nabi Sulaiman yang menghalangi kepada Allah, maka beliau akan melakukan hal yang mengqadai dari kemundurannya untuk maju lebih cepat lagi. Tak contohnya. Kala itu Nabi Sulaiman alaihissalam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman alaihissalam dia sedang melihat kuda-kudanya, banyak kudanya Nabi Sulaiman. Karena kekayaan zaman dahulu itu ya kuda. Terus gara-gara ngurus kuda, sholat sorenya Nabi Sulaiman itu telat. Ini terkisah dalam namanya Hayatul Hayawan Kubra, di kitab 2 jilid itu. Singkat cerita, karena telat, beliau itu merasa bahwa adanya titipan Allah ini tidak membuat dirinya melesat menuju Allah, justru terhalang. Maka beliau berpikir, piye carane titipan ini membuat saya melesat 2 kali lipat, 3 kali lipat menuju Allah. Begitu sampai rumah, sembelih semua itu kuda, disedekahkan. Ya jenengan sesekali praktek, mepet asar nyuci mobil. Mepet asar apa? Nyuci mobil. Begitu
Sholat asar telat langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Harusnya keberadaan mobil ini membuat kita semakin dekat kepada, loh kok iki mundur, maka berpikirlah bagaimana agar maju melesat 2 kali lipat, 3 kali lipat, silahkan apa? Ono koncoku praktek lho. Asli Mas ini praktek tenan deh. Seret. Iya Ustaz, saya praktek. Jenengan sudah ke mobil keren banget. Iya, tak cicil spionin di sini. Sebodoh wae. Ya. Hanya mau menyampaikan bahwa di tengah itu biasanya adalah tadi itu jebakannya kita seperti akan korun mengatakan bahwa ini prestasi diri sendiri. Maka tombonnya adalah kita katakan apa yang dikatakan Nabi Sulaiman. Kemudian terakhir tadi itu qablahu, indahu, sekarang ba'dahu. Ada orang bercahayanya itu malah pas di akhir. Kalau di tengah tadi itu agak sederhana, wis pokok kita selalu membawa hadza min fadli rabbi. Ini titipan Allah, ini titipan Allah, ini titipan Allah. Insya Allah aman nanti. Kalau yang di akhir nih, terkadang ada orang umpama ya orang sakit. Dia sudah biasa mengandalkan dokter tertentu, sudah terbiasa punya jujukan itu obat tertentu yang menjadi andalannya, biasanya ini akan sedikit diistidraj oleh Allah. Jadi dilulu pisan. Akhirnya tambah atuh karo Gusti Allah. Begitu satu ketika insiden terjadi sakitnya parah, dia berobat ke sana ndak sembuh, ke dokter andalan ndak sembuh, ke sini ndak sembuh, ke situ ndak ngalor ngidul ngitan ora sembuh kabeh. Pas mentok baru dia bilang demikian, ya Allah, memang hanya Engkau ya Allah yang maha menyembuhkan, yang maha menolong. Untung Pak Bu, malaikat itu tidak seneng guyon. Ini cara malaikat seneng guyon kurang lebih muni ngene. Lah awet wingi ming ndi to bos kan. Kok dadak ngenteni napa? Mentok, dadak ngenteni bener-bener kepepet. Kudune dari depan. Dari sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang kita akan bicara hal apa yang membuat kita bisa di awal, di tengah, di akhir bercahaya. Dan hal apa yang bisa membuat diri kita di awal, di tengah, di akhir tidak bercahaya. Saya baca. Faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bihasabil athar. Sederhananya kalau saya terjemahkan sederhana ngeten Pak. Terlampau tebal kepercayaan kita kepada sistemik atau kepada hukum asbab yang keseharian sudah biasa kita andalkan. Itu terlalu tebal. Wis kadung biasa ngomong nek mangan wareg, ngombe obat mari, ya kan? Ngeleh nasi goreng. Kurang lebih begitu. Itu sudah terlalu tebal. Sehingga kayak ndak ada Gusti Allah. Nek tenanan dadi, ora tenanan ora dadi. Belajar pinter, ora belajar ora pinter. Nah gitu. Itu apabila hukum sebab akibat ini sampai membuat kita loncat ngelangkai Gusti Allah, tidak melibatkan Allah, ini bahayanya bahaya. Ini bahayanya bahaya. Jadi kayaknya hidup di dunia ini dikira segala sesuatunya itu kebetulan. Padahal ngeten Pak Bu rahimahullah. Itu saya kemarin contohkan. Hidung yang nempel pada diri panjenengan itu hidung kalau memang benar milik panjenengan, itu kan kudune bisa diatur toh, kapan pilek kapan ndak pilek. Harusnya bisa diatur ya memang hidung jenengan. Tapi bisa ndak ngatur kapan pilek kapan ndak pilek? Nggak bisa. Baru hidung loh. Itu belum paru-paru, detak jantung, denyut nadi, nafas dan sebagainya. Kok bisa mengatakan ini semuanya proses alam? Ini semuanya itu
itu pertolongan Allah. Lah orang yang dia sudah kadung memiliki keterandalan, aku nek urusan iki karo A, aku nek urusan iki karo kae, aku nek urusan iki tak ngenekke. Sistem alam yang sudah terlampau kita percayai itu loh yang bahaya. Maka sebagai pengaman adalah untung kita itu disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk menghancurkan kepercayaan kita kepada hukum sebab akibat atau adah. Misalkan kita makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya bahwa saya mulai makan dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Rahman Rahim, sehingga yang membuat sehat, ya, yang membuat kenyang bukan makanannya, tapi kersane Gusti. Memang ada orang yang makan tapi dia tidak kenyang-kenyang, ada enggak? Ada. Lah apa pengen nyicipi sing kok ngono dhisik? Kan jangan. Dari situlah segala aktivitas kita baca napa? Bismillah, sembari dimaknani, Mbak Mas. Dimaknani bahwasanya baca bismillah itu segala sesuatunya itu kersane Gusti Allah. Biar kita tidak mengandalkan hukum sebab akibat yang terlalu tebel di dalam keyakinan kita. Nah, kalau sudah terlalu tebel ya bener wae akan dikit-dikit kecewa. Misalkan orang yang percaya banget karo anak, satu ketika pasti akan dibikin kecewa oleh anak. Biar apa? Pengen kembali kepada Allah. Orang yang percaya banget sama istri, satu ketika pokok yang namanya cinta kepada makhluk itu pasti akan ada luka. Biar apa? Biar tidak menjadi berhala. Biar kembali. Lah, beruntunglah orang yang apapun yang terjadi ini, walaupun hukum sebab akibat itu ada, tapi yang mengadakan ya Allah yang Maha Ada. Nah, orang yang meyakini seperti ini insya Allah di awal, di tengah maupun di akhir senantiasa ada. Amin Allahumma. Jadi kalau saya tanya sama panjenengan, kira-kira jenengan sampai hari ini bisa sholat dan sebagainya, kenapa? Pertolongan Allah. Karena ada bener orang yang nek ditakoni, piye Pak? Kok iso yo sampean duwe omah sing kok ngene? Walah memang biyen aku zaman nom-nom kerjaku keras. Cerdas. Wah, bahaya. Ini bahaya. Tanya balik, kudune tanya balik. Memang dulu pas sampean kerja, nek kerja berarti nggak ada urusannya dengan Allah. Wah, yo pokoknya tenanan. Momennya begitu. Wah, itu bahaya. Memang bisa kita itu bekerja tapi tanpa menghirup oksigen anugerah Allah. Gak bisa. Berarti satu aktivitas bernama kerja, satu aktivitas bernama sholat. Ini ada rentetan pertolongan Allah yang tak terhingga jumlahnya. Misal Allah ambil satu saja pada saat kita kerja, sel yang ada pada otak kita itu melengsai itu sendiri apa? Konslet gitu. Kira-kira nyambut gawe ini jadi tidak jadi. Berarti segala urusan itu yang menterjadikan adalah pertolongan siapa? Ini harus dirasakan benar. Kalau biasa merasakan yang seperti itu, insya Allah kehidupan kita di awal, di tengah, dan di akhir senantiasa bercahaya. Amin Allahumma. Amin. Oh.